Shalom, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, bab 3, kelas 12, bersama dengan Ibu Puput. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan saat teduh sebentar, lalu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku, tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kami. Berkati kami, berikan kami semangat dalam belajar. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Berikan kami pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu, yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Materi kita bab 3, kita akan belajar tentang hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab, di mana bahan bacaan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 11. Menurut pandangan Alkitab, menurut bacaan kita ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 11, bahwa hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Sebagai remaja Kristen, kita memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut mewujudkan hak asasi manusia itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak asasi manusia dalam pandangan Alkitab itu bertujuan supaya membimbing kita, supaya kita dapat memahami tentang hak asasi manusia itu, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita mengasihi sesama manusia. Karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan memperbaharui manusia. Untuk itu manusia dapat menanggapi penciptaan, dapat menanggapi pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan Allah. Jadi intisari dari hak asasi manusia menurut pandangan Alkitab, bagaimana kita tidak boleh menyakiti sesama manusia. Dalam cerita Alkitab, kita dapat menemukan bagaimana Allah memperingatkan raja supaya raja itu tidak merampas hak rakyat jelata, bahkan raja itu punya kewajiban untuk melayani kepentingan rakyat. Lalu para janda, miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang terutama harus dikasihi dan harus dibantu. Bahkan dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24, Allah menolak ibadah umatnya jika umatnya itu tidak hidup adil, jika umatnya tidak hidup benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Jadi melalui pembelajaran ini kita termotivasi untuk dapat menjadi pelaku hak asasi manusia sesungguhnya, yaitu mengasihi sesama. Kesaksian Alkitab tentang manusia, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30. Bagaimana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana manusia sebagai makhluk yang bermartabat, ya, dapat melakukan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Allah memberkati mereka. Lalu manusia memenuhi bumi. Nah, di sini adalah hubungan timbal balik. Artinya hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah, di mana Tuhan menciptakan manusia dan manusia pun sebagai ciptaan Tuhan dapat mengelola dan memanfaatkan apa yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana hubungan manusia dengan Allah? Menurut Stott, manusia itu diciptakan menurut gambar ilahi. Artinya mencakup kualitas rasional, moral, spiritual. Kualitas inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Artinya manusia mampu berelastasi dengan Allah, manusia memiliki rasio,
moral, spiritual, dan manusia belajar untuk mengenal. Manusia belajar untuk memahami dan taat pada perintahnya. Disinilah hak manusia untuk beragama. Disinilah hak manusia untuk menyiarkan agama, menjalankan ibadah agamanya, kebebasan berpikir, berbicara, mengambil keputusan, dan itu semua berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Lalu hubungan antar manusia. Artinya, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dan Tuhan memberkati manusia supaya manusia mampu berrelasi, artinya mampu berhubungan dengan manusia yang lain, termasuk berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berrelasi, bersahabat, menikah, membentuk keluarga, berkumpul, mengemukakan pendapat, merasa dihargai, dihormati tanpa memandang jenis kelamin ataupun status sosial. Jadi itu adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Lalu bagaimana hubungan manusia dengan bumi atau makhluk lain? Artinya manusia diciptakan untuk mengelola bumi, untuk berkuasa dan makhluk-makhluk lain. Jadi di sini manusia diberikan hak untuk bekerja, untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang pangan papan. Di sini manusia diberikan kebebasan, lalu manusia untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan manusia boleh menikmati udara dan air bersih. Itu menunjukkan hubungan antara manusia dengan bumi atau makhluk lainnya. Lalu bagaimana implikasinya dari ketiga hubungan tadi? Yang pertama, itu semua menunjukkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri sendiri. Menurut Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptaannya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Di sini menunjukkan cerita tentang Raja Ahab yang merampas kebun anggur milik Nabot. Bahkan dia menerima hukuman. Bahkan mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota itu, seperti yang difirmankan Allah. Lalu kisah tentang Nabi Yeremia. Dia mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta merampas rakyatnya demi membangun sebuah istana yang mewah. Lalu bercerita tentang kitab Amos, Mika, Yeremia. Nah, kitab-kitab itu berisi tentang peringatan para nabi terhadap pemerintah, tentang para pemimpin maupun rakyat, supaya mereka bertindak adil terhadap mereka yang lemah maupun miskin. Jadi, dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang menjadi hal yang penting adalah yaitu berkaitan tentang ketaatan, berkaitan tentang kasih, berkaitan tentang keadilan. Jadi 3 hal inilah merupakan suatu yang penting yang berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi dalam bacaan Alkitab kita, raja, kalau kita melihat dalam kisah Perjanjian Lama, ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa raja yang menyalahgunakan kekuasaan, otoriter, lalu melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Salah satu contohnya adalah Raja Saul yang berlaku jahat kepada Daud. Lalu ada lagi yang menunjukkan sikap adil dan bijaksana, yaitu Raja Salomo. Nah, itu adalah contoh-contoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu hak asasi manusia itu adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibunya.
Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan dan menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang berat, misalnya pembunuhan yang kejam, sadis, melakukan makar. Seperti di Indonesia ada penjualan pembawa narkoba. Hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan perbuatan yang serupa. Lalu ada lagi kasus aborsi. Ya, kasus aborsi dan eutanasia. Eutanasia itu adalah praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Artinya seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia tidak mau menderita lebih lama. Lalu eutanasia ini disuntikkan karena ini mengandung zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaan. Hingga akhirnya orang itu mati. Nah, seperti contoh-contoh ini adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Artinya hak untuk hidup. Padahal hak untuk hidup adalah termasuk hak asasi manusia. Lalu apa saja kewajiban manusia menyangkut hak asasi manusia? Yang pertama, manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi manusia juga harus melakukan kewajibannya. Artinya, setiap hak itu harus diikuti dengan kewajiban. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, spiritual, dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus menyatakan, saudara-saudara memang kamu terpanggil untuk merdeka, tetapi jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kita untuk berbuat dosa, melainkan harus melayani seseorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang ditebus oleh Kristus, maka kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan dosa. Lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang remaja di bidang hak asasi manusia? Tanggung jawab kita adalah yang pertama harus menjaga hubungan baik kita dengan sesama, baik kepada teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama. Kita bisa berpikir positif terhadap orang lain. Bahkan kita tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Itulah bentuk-bentuk kewajiban kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini ada beberapa jenis pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Tahun 1999, apa yang dimaksud tentang pelanggaran hak asasi manusia? Artinya, setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang, terutama aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, melakukan kelalaian, sehingga melawan hukum, sehingga menghalangi, membatasi, mencabut hak asasi manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama pelanggaran berat, yang kedua adalah pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran berat itu berkaitan tentang genosid atau kejahatan manusia, atau kejahatan yang membinasakan, meniadakan orang. Jadi di sini sudah termasuk meniadakan nyawa, itu sudah termasuk pelanggaran HAM berat, menghabisi nyawa, atau bahkan melakukan penderitaan fisik atau mental yang berat. Lalu ada lagi pelanggaran berat yang kedua adalah berkaitan tentang kejahatan kemanusiaan. Artinya pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan, pelacuran. Nah, itu adalah dua contoh pelanggaran HAM yang berat. Lalu apa saja pelanggaran HAM yang ringan? Artinya pelanggaran HAM
segala bentuk pelanggaran HAM selain genosida dan kejahatan manusia. Jadi bersifat ringan, tidak meniadakan nyawa orang lain, atau membunuh, memperkosa, menipu, merampok, penyiksaan fisik atau intimidasi. Jadi pelanggaran HAM ringan itu ya hanya pelanggaran yang biasa, tidak bersifat meniadakan nyawa. Jadi pelanggaran HAM di Indonesia bersifat dua, berat dan ringan. Jadi di sini ada beberapa contoh kasus peristiwa Trisakti, kasus Dayak, kasus TKW, banyak sekali ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 16-17, di situ berisi tentang penghukuman Allah kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel melakukan pelanggaran HAM yang dilakukan para pemimpin Israel kepada orang kecil yang tidak berdaya. Di situ Allah menolak persembahan mereka dan doa mereka karena ritual mereka dianggap kepura-puraan dan ketidaktulusan. Oke, demikianlah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan di bab 3 yang berkaitan tentang pelanggaran HAM. Oleh karena itu, mari kalian bisa membacanya kembali, materi tersebut, agar kalian bisa paham dan mengerti. Untuk materi dan tugas bisa dilihat di YouTube, Facebook, Google Classroom, dan Google Form. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.